Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Pemirsa, bro, semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini, pertama saya ucapkan salam-salam kepada seluruh fan Naga Bumi semuanya ya. Ya, untuk fan Naga Bumi semua, halo apa kabar semuanya ya. Kami di sini baik-baik saja dan mudah-mudahan Anda semua kami harapkan baik-baik saja juga. Oke, pemirsa semuanya. Kali ini saya Naga Bumi ingin membuka kembali cerita lama, yaitu salah satu misteri yang ada di Gunung Slamet ya. Kenapa saya ingin menceritakan salah satu misteri yang ada di Gunung Slamet? Padahal saya itu bukan pendaki ya. Saya bukan pendaki dan saya belum pernah satu kali pun itu mendaki Gunung Slamet. Saya nggak pernah ke sana. Jadi apabila nanti cerita saya itu kurang mengena gitu ya, atau kurang bisa dipahami, itu sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Terutama saya minta maaf kepada seluruh kunci-kunci Gunung Slamet. Dan salam hormat saya untuk semua kunci Gunung Slamet. Halo Mbak ya. Ini ada salam dari Naga Bumi ya. Saya mohon bantuan para kunci agar cerita saya itu lancar. Amin amin. Dari manakah awal saya bisa menemukan misteri Gunung Gunung Slamet? Ini ceritanya begini. Yaitu pada tahun 2010 ya. Jadi saat ini sudah berapa tahun ya? Kurang lebih 10 tahun ya. Jadi 10 tahun yang lalu itu saya itu dapat panggilan itu dari Purbalingga. Purbalingga ikutnya Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Nah, untuk apa ke Purbalingga? Itu ada salah satu teman saya yang menyarankan untuk memanggil saya untuk menangani orang kerasukan. Minta sabab gitu ya, minta sabab untuk menangani orang yang kerasukan. Ada yang mengatakan bahwa dia sudah gila. Nah, akhirnya saat itu juga saya langsung pergi ke Purbalingga. Nah, sesampainya di sana itu saya langsung
masuk ke rumah, masuk ke rumah tuan rumah tadi, itu langsung ke kamar orang yang kerasukan. Nah, saya bingung, ini kok kerasukan kok ditaruh di kamar? Saya bingung. Kamarnya dikunci rapat. Ya, loh, saya lebih bingung lagi. Ini kenapa ini? Kok paling-paling cuma dirasuki kok nyampe di kamarnya dikunci rapat. Nah, kemudian kamar itu dibuka. Ternyata di dalam kamar itu ada satu orang gadis itu sedang dibanda. Jadi apa ya? Dibanda bahasa Indonesianya itu apa? Cak ya diikat ya. Diikat itu. Jadi dipasung. Dipasung. Dengan wajah yang sangat ya memang seperti orang gila itu, garang sekali gini. Wajahnya itu merah. Itu sudah apa ya? Persis orang gila itu loh. Sudah compang-camping pakaiannya. Nah, menurut tuan rumah itu gadis ini yang gila tadi itu sudah disababia ya, bahasanya disababia ya. Itu sudah banyak orang yang menyababiai dia. Tapi sampai saat itu belum sembuh. Ada yang mengatakan dari orang pintar tadi, ada yang mengatakan dia memang sudah gila. Ada yang mengatakan dia itu kerasukan iblis, jin. Jadi banyak pendapat di situ. Tapi dari semua pendapat, dari semua cerita orang pintar tadi, tidak ada satu solusi pun yang bisa menyembuhkan gadis tadi ya. Dan ini ada tips juga ini buat orang-orang pintar ya. Tipsnya apa itu, Dad? Ada tips bagi orang-orang yang pintar ya. Ketika menangani orang-orang yang seperti itu ya, yang kerasukan, itu pertama sekali itu harus tahu kronologinya ya, harus tahu kronologi kenapa dia bisa begitu ya. Jadi nanti bisa ada solusi. Tapi kalau nggak tahu kronologinya, saya kira sulit untuk disembuhkan. Nah, waktu itu juga saya bingung, ini anak bener gila apa memang kerasukan gitu loh. Karena dia nggak bisa bicara, nggak mau bicara dia. Cuma berontak saja gini. Wah, maunya lari, maunya apa itu? Ngamuk, bahasa Indonesianya apa itu? Ngamuk ya. Itu saja, makanya dia itu dipasung di situ. Aduh, saya kasihan bener itu. Nah, kemudian saya tanya kepada itu bapaknya, Pak, ini anak bapak itu awal mulanya itu seperti apa? Kok bisa seperti ini? Dan nggak bisa disembuhkan. Itu Mas, awal mulanya itu saya juga nggak tahu. Karena itu habis pulang dari sekolah, tahu-tahu langsung gitu. Enggak, berarti gini, itu kan dari sekolah itu ada acara itu naik apa loh? Naik kelas. Naik gunung. Naik gunung. Yaitu Gunung Slamet. Selamat. Dan pulangnya itu bukan langsung ke rumah, tapi ke sekolahan dulu. Sekolahan. Nah, dari sekolahan itu baru ke rumah. Nah, setelah nyampe di rumah itu selama 1 minggu itu dia tenang. Artinya nggak langsung apa ya, ngamuk loh. Seperti orang gila itu enggak. Jadi murung saja, murung. Setelah 1 minggu baru dia berontak, ngamuk. Des. Seperti orang gila lah itu. Yang pada akhirnya dipasung. Nah, ini saya baru ada satu titik temu ini di sini, ya. Nah, ini ada satu tip ini buat orang pintar yang menangani itu, menangani orang kerasukan,
Saya juga waktu itu sudah bingung, ini anak memang gila apa memang kerasukan. Dikatakan gila karena dia nggak mau bicara. Dikatakan kerasukan karena kerasukannya di mana? Wong dia nggak mau bicara kan sulit. Nah, kemudian saya punya feeling, punya batin saya itu bilang begini, ini kalau belis, kalau setan pasti takut dengan air. Ya, pasti takut dengan air. Airnya apa? Untuk mengorek keterangan dari itu gadis gila tadi, saya nyuruh orang tuanya, tolong Pak, ini diangkat, jeburkan ke kolam. Ternyata betul. Setelah dijeburkan ke kolam, dilelep nang ya, hampir 1 menit itu, blukutuk, ya Allah. Nah, diangkat itu kan dipegangi 2 orang 3 orang itu biar tidak berontak. Nah, 1 kali dikeluarkan dari air masih ini pelongo-pelongo, tapi kayaknya ada titik terang ini. Nah, 2 kali lagi lelep nama surut, apa? Bisa ngomong. Serat dan mulai kayungpan ngomong, udah mulai kelihatan orangnya, nggak diamnya itu nggak kelihatan. Nah itu ketiga itu, setelah ketiga dilelep natas, itu langsung ngomong bahasa kasar itu. Itu ini mau apa enggak ini nang? Dia bilang ada suara, nanti bisa diedit ya ini. Kunyuk kan itu berarti suara itu ada suara kunyuk, ada anjing, ada waduh keluar semua. Siapa yang berani sama saya? Itu seperti itu nang. Siapa yang berani sama saya? Nah, kemudian apa? Bagus, ini sudah ketemu titik terang. Nah, kemudian dia gini. Kemudian masih di banda itu ya, diikat itu, tapi nggak dipasung, dicekel itu, dipegangi berapa orang itu, ada 4 orang itu megang itu. Nah, kemudian dia selalu bertanya begitu, siapa yang berani saya? Siapa yang berani saya? Itu selalu begitu. Nah, saya tahu batin saya, ini berarti memang kerasukan ini. Nah itu caranya seperti itu ya. Bagi para orang pinter yang sulit ini, gila atau kerasukan itu apa? Ada, nggak usah sulit-sulit. Sungsepin aja dah ke kolam. Nanti tahu dia kerasukan atau enggak ya. Nah itu. Nah, setelah didudukkan dan dipegangi beberapa orang tadi, itu saya bicara sama dia. Saya udah tahu ini orang baik ini, jin baik ini, setan baik ini. Karena dari gaya bicaranya, dari gaya gerakannya, itu saya lihat itu dia sopan. Tapi karena ada sesuatu yang gak beres, makanya dia merasuki dia, ya, atau berkata kasar. Nah, pertama itu biasa saya itu salam dulu. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya salam 3 kali. Nah, setelah salam 3 kali, dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia mulai tenang itu, mulai tenang. Tidak berontak lagi. Dan saya bilang begini, perkenalkan Mbah, saya itu dari Tegal, ya. Datang kemari itu bukan mau berkelahi, bukan mau bertanding, bukan mau yang kasar-kasar, Mbah. Saya nggak suka begitu. Saya itu orangnya cinta alam, Mbah. Jadi saya punya prinsip, saya punya moto, apabila kita baik kepada alam, maka alam akan lebih baik kepada kita. Itu seperti itu. Itu prinsip moto saya sampai sekarang itu masih pegang. Ketika saya baik kepada Anda, maka saya yakin Anda akan lebih baik kepada saya. Dia mantuk, oh kamu bagus kalau begitu. Nah akhirnya saya diplomasi sama dia.
Gini Mbak, ini langsung saja ya Mbak ya, karena waktu saya juga terbatas, maka saya mau langsung bertanya kepada jenengan. Yang pertama itu saya mau nanya jenengan Mbak, itu jenengan itu namanya siapa? Nah itu yang namanya saya sampai sekarang masih lupa itu. Kalau tidak salah loh ya, ini kalau tidak salah itu namanya Nyai Basingah. Berarti perempuan ini, Nyai Basingah ini. Jadi kalau nama ini salah, saya mohon maaf ya, karena memang sudah lama itu saya lupa itu namanya siapa. Yang jelas itu perempuan. Kemudian saya nanya lagi kepada dia, Anda asalnya dari mana? Saya begitu. Saya itu penunggu Gunung Slamet, penjaga Gunung Slamet. Dia bilang begitu. Nah, kemudian saya berdialog lagi. Saya bilang gini, Nyi, Anda tahu nggak sekarang itu Anda berada di dohirnya siapa? Saya sudah tahu di dohir mana saya berada. Oh ternyata dia sudah tahu. Sementara kamu diam dulu, saya mau bercerita. Itu Nyai Basingah bilang begitu. Biar saya cerita dulu dan biar kamu paham. Nah, akhirnya itu dia bercerita langsung buka bral itu. Nah, enaknya saya di situ itu ya. Kemudian dia bercerita begini. Kenapa saya ada hubungannya dengan Gunung Slamet? Nah, itu dia Nyai Basingah itu dari Gunung Slamet. Nah, ceritanya begini. Nyai Basingah bercerita itu. Gadis ini yang saya tempati ini kurang ajar. Loh, ini kenapa kurang ajar? Gunung Slamet itu tempat suci.